Detik-detik penemuan kepala korban mutilasi oleh Subdit Jatanras Reserse Umum Polda Metro Jaya yang tak jauh dari penemuan mayat wanita tanpa kepala yang berjarak sekitar 500 meter. Para petugas bergerak cepat untuk mengolah kejadian perkara dan mengidentifikasi kepala korban dengan penemuan jasad tersebut. Tunjuk aja kursinya, bro. Kursinya ini. Ini dulu naik. Itu lampunya dia. Naik. Kuat enggak? Foto. Aduh, kuat kan? Kuat kan? Awas setrum TKP baru nanti. Foto. Udah semua. Tuh. Coba cek dulu. Iya bener. Hah? Ada rambutnya enggak? Waduh. Udah itu. Malah tuna. Nah, biarin di bawah aja deh, di ini dibukanya. Saya Pak Udin. Big besok nggak ada arikan. Bener Pak. Kita lihat, stop. Apa aja. Sampai yang kuliah ini yang tahu benar. Belum kelihatan mukanya. Nah. Ini Pak Edi nih. Iya. Jahit masih. Dia motornya cuma pakai pisau. Pisau yang hitam itu. Pokoknya Iden ada yang buat. Saya Pak Udin. Besok nggak ada arikan. Bukan salah. Di sini kanit, mobil kanit. Siapa tahu kanit? Mobil kanit. Salah. Lo gila kali lo mobil kanit tuh dimasukin. Mobil Iden. Buset mobil kanit mau begini itu. Salah. Dan gimana itu Dan? NRP masih lama kan? Ayo. Mau ke ini ya, Korea. Itu Bang Rahmat jadi ya? Ya udah, beres. Ini adalah salah satu rekaman CCTV yang berada di tempat kejadian perkara, di mana tersangka Paujan Fahmi, 43 tahun, dengan dibantu oleh seseorang untuk mengangkat mayat korban SH dari rumahnya menuju mobil bak terbuka. Tahu ya Pak. Oh iya, nggak ada urusannya. Kasihan berat. Nah kalau dituduh mah tinggal buka aja CCTV, udah gitu aja. Orang kagak tahu kasih bu. Yang ada mana? Ini yang kena tuh mobilnya, supirnya kena itu. Yang mana? Ya ini juga kalau nggak tahu isinya apa bisa mengelak. Malah ketawa-ketawa.
Telah terjadi pembunuhan dengan cara mutilasi di daerah Muara Baru, Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 9 malam. Adapun alasan tersangka Paujan Fahmi 43 tahun membunuh SH 40 tahun karena sakit hati karena telah menghina dirinya dan istrinya sebagai perek atau wanita penghibur. Namun sebelum terjadi pembunuhan, tersangka dan korban sempat berhubungan badan di sebuah hotel di daerah Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara. Tersangka membunuh SH dengan cara dicekik lehernya dari arah belakang sampai lemas dan tak bergerak lagi. Dan selanjutnya tubuh korban diletakkan di sebuah ruangan di rumah dan kemudian dicekik kembali dengan kedua tangan tersangka kurang lebih selama 20 menit. Dan selanjutnya tersangka memiliki pemikiran untuk memutilasi korban. Begitulah apa yang dikatakan oleh Direktorat Reserse Umum Kombes Wira Setia Triputra. Untuk berita selanjutnya, mari ikuti video ini sampai tuntas. Terima kasih. Kami akan melakukan rilis terhadap pengungkapan kasus terkait dengan penemuan sesosok mayat tanpa kepala yang ditemukan di Jalan Pelabuhan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang terjadi ataupun ditemukan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Dari hasil olah TKP tersebut disimpulkan bahwa mayat yang ditemukan di TKP tersebut adalah berjenis kelamin perempuan, di mana pada saat ditemukan kondisi mayat tersebut ditemukan tanpa kepala dan jasad daripada mayat tersebut dibungkus menggunakan sebuah kardus dan karung yang ditemukan di Jalan Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada jam 10.00 WIB pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Sedangkan untuk kepala korban ditemukan di tempat yang terpisah di sela-sela belakang rumah warga di Jalan Polairut, Pintu Air Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Jadi jasadnya ketemu di Jalan Pelabuhan Muara Baru, sedangkan untuk kepalanya ditemukan di sela-sela belakang rumah di Jalan Polairut, Pintu Air Muara Baru. Jadi posisinya ini jaraknya antara sekitar 400 meter. Selanjutnya modus operandi yaitu tersangka dengan sengaja merampas nyawa korban dengan cara mencekik korban dan dilanjutkan dengan memotong leher korban dengan menggunakan sebuah pisau hingga terputus. Kemudian tersangka melakukan hal tersebut dikarenakan ataupun disebabkan karena tersangka emosi.
Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kronologis kejadian bahwa berdasarkan penemuan mayat wanita tanpa kepala tersebut, tim gabungan dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan guna mengumpulkan informasi, mengumpulkan keterangan, mengumpulkan petunjuk dan alat bukti untuk menentukan tersangkanya. Setelah dilakukan penyelidikan secara mendalam, tim berhasil mengidentifikasi pelaku yang mana berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari hasil analisis berdasarkan pengumpulan keterangan, petunjuk maupun alat bukti lain, dalam waktu kurang dari 24 jam, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan inisial FF alias O alias OAP. Saat dilakukan pengembangan, diketahui bahwa mayat tanpa kepala yang merupakan korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh tersangka dengan inisial FF disebabkan karena memiliki hubungan asmara. Rekan-rekan sekalian, kita flashback sedikit ke belakang bahwa awal ceritanya bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 9.00 WIB, korban meminta tersangka untuk membawakan ikan tuna dan menemuinya di Hotel Aceh Besar di Muara Karang, Jakarta Utara. Kemudian sekitar pukul 17.30 tersangka datang menemui korban di Hotel Aceh Besar di kamar 502. Namun pada saat itu tersangka tidak membawa ikan tuna yang sebelumnya dipesan oleh korban, sehingga tersangka menyuruh korban untuk mengambil di rumahnya. Pada saat bertemu tersangka, korban melakukan hubungan badan sebanyak 1 kali, dan setelah itu tersangka kembali ke rumah. Sekitar pukul 21.00 korban menggunakan ojek berjalan menuju ke rumah tersangka di daerah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara untuk mengambil pesanan ikan tuna. Setelah sampai, korban menghubungi tersangka untuk menjemput di luar gang rumah tersangka. Kemudian tersangka menjemput korban dan berjalan kaki menuju ke rumah tersangka. Sesampai di depan rumah tersangka, tersangka mengajak korban untuk naik ke lantai 2. Namun pada saat korban diajak oleh tersangka untuk naik ke lantai 2, korban tidak mau dan mengatakan, korban mengatakan, saya tidak mau, takut ada si perek, dalam garis kurung pelacur. Dalam hal ini yang dimaksud dengan si perek itu
adalah istri daripada tersangka. Kemudian dijawab oleh tersangka, istri saya tidak ada dan sedang dagang dan di rumah tidak ada orang. Lalu tiba-tiba korban menjawab dengan kalimat, "Ah, kamu juga anak perek." Dengan perkataan tersebut, tersangka tersulut emosi dan langsung mencekik korban dari arah belakang dengan menggunakan lengan tangan kanan dan tangan kiri, mendorong lengan tangan kanan dan kiri agar lebih kencang sampai korban lemas dan tidak bergerak. Selanjutnya, korban dibaringkan di jalanan depan rumah dan kemudian dari arah depan korban mencekik kembali dengan menggunakan kedua tangan kurang lebih selama 20 menit sampai muka korban membiru dan tidak bergerak lagi. Dikarenakan pada saat itu tersangka masih emosi, selanjutnya tersangka memiliki pikiran untuk memotong leher korban. Kemudian tersangka naik ke lantai 2 untuk mengambil pisau, kantong dan karung kecil. Tidak lama kemudian tersangka kembali turun dan langsung menggorok leher korban hingga putus, dan tersangka melakukan hal tersebut kurang lebih selama 2 menit. Setelah tersangka ditangkap, kami melakukan tes urin terhadap pelaku, yang mana hasilnya adalah positif amfetamin. Artinya bahwa pelaku ini sepertinya baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Sehingga ketika kejadian kemungkinan tersangka selesai mengkonsumsi sabu. Tadi memang sudah ada disebutkan soal pengaruh narkoba. Apakah memang dalam melakukan ini ada indikasi tersangka ini mengalami gangguan mental? Apakah sudah dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap mereka tersangka ini? Karena kan pembunuhan seperti itu kan sangat sadis ya. Kalau dia tidak tidak memiliki gangguan kejiwaan, mungkin ngeri lah untuk melakukan hal itu. Baik, terkait dengan masalah pemeriksaan mental atau pemeriksaan psikis, tentunya ini saran yang bagus sebagai bahan nanti akan kita mungkin pendalaman lebih lanjut. Namun perlu kami sampaikan bahwa setelah dilakukan penangkapan, tim penyidik melakukan pemeriksaan atau pendalaman. Memang pada awalnya keterangannya ini berubah-ubah karena pada saat itu tersangka masih dipengaruhi dengan narkoba.